Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi dan kalian tidak tertinggal berita menarik yang lainnya. Oh ya, gue mau mengucapkan terima kasih banyak banget kepada kalian karena berkat kalian RD Channel terus berkembang sampai sekarang, dan berkat kalian juga RD Channel masih ada sampai sekarang. eh Ya, masih ada sampai sekarang itu ya berkat kalian semua. Kalian itu luar biasa banget. Gue berterima kasih banget kepada kalian semua para subscriber RD Channel. Dan ya, yang belum subscribe, subscribe channel ini ya. Semoga channel ini bisa memberikan informasi yang edukatif dan informasi yang positif buat kalian semua. Oke, kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari subscriber gue, dan dia nge-DM di Instagram gue. Dan buat kalian yang belum tahu Instagram gue, kalian bisa lihat di linknya di deskripsi, dan kalian bisa langsung follow Instagram pribadi gue. Oke, gue mau menjawab di sini, di video ini gue mau menjawab pertanyaan dari subscriber gue. Pertanyaan dia seperti ini. Bang, lo kan sekarang konsumsi alprazolam lagi. Emang lo nggak takut nanti dosisnya itu makin lama makin bertambah? Oke, pertama-tama gini. Sekarang gua ini mengkonsumsi alprazolam karena gue benar-benar sakit. Gue mempunyai panic disorder dengan agorafobia. Dan gue selalu kontrol tiap bulan ke dokter, dan selalu dievaluasi oleh dokter gue. Dan gue nggak takut untuk minum alprazolam karena memang indikasinya itu ya buat gue cocok gitu. Indikasinya untuk apa namanya, buat panic disorder atau anxiety ya. Jadi gue nggak takut. Kalau untuk dosis bertambah, kayaknya gue juga nggak takut karena selagi cemas gue itu, selama gue minum obat selama gue mengkonsumsi alprazolam dan cemas gue intensitasnya meredah, gue udah cukup. Gue nggak perlu seperti dulu yang mencari sensasi high-nya dari alprazolam. Beda, kalau dulu gue memang mencari sensasi high buat ya sensasi high-nya alprazolam. Tapi kalau sekarang ya karena gue sakit, ya mau nggak mau gue minum obat itu sesuai anjuran dari dokter gue. Dan gue selalu dikontrol dan gue selalu diawasi oleh dokter gue. Alhamdulillah dokter gue itu baik banget, amat super duper baik. Setiap gue kontrol selalu dievaluasi semuanya, dan itu membantu gue banget. Dan sekarang agorafobia gue sudah tidak ada selama gue berobat. Nah, sekarang ini yang masih ada yaitu panic disorder gue yang masih ada. Seperti itu. Jadi ya ada perkembangan yang positif selama gue berobat.
dan gue merasakan itu, dan gue nggak takut untuk meminum alprazolam gitu, karena gue diawasi oleh dokter spesialis, dan gue percaya karena memang gue sakit, gue menyadari diri gue sakit dan gue butuh pertolongan, gue sakit medis dan gue butuh pertolongan medis, ya udah seperti itu. Lalu orang ini bertanya lagi, dulu sehari konsumsi sekali minum paling banyak itu berapa sekali minum, kata dia gitu. Oke, sebenarnya gue pengen apa ya, eh, pengen apa, orang tua gue itu bilang udah lupakan masa lalu, tapi di sisi lain di hati gue pengen sharing tentang pengalaman gue ini, karena banyak di luar sana orang-orang yang ketergantungan atau yang menyalahgunakan obat alprazolam. Jadi dengan gue membuat YouTube RD Channel ini, tujuan gue seperti itu. Gue ingin berbagi pengalaman kepada para sahabat gue yang apa ya, yang dulunya pernah menyalahgunakan alprazolam. Sebenarnya orang tua gue nggak setuju kalau gue membicarakan tentang masa lalu gue gitu. Oke, jadi di sini gue akan menjawab. Orang itu bertanya, sekali minum dulu paling parah itu berapa? Gue pernah kasih tahu di video-video sebelumnya, gue itu pernah mengkonsumsi alprazolam 20 mg per hari. Itu hanya alprazolamnya saja. Dan yang sekali gue minum itu dulu pernah alprazolam, gue sekali minum 1 strip, yaitu waktu itu gue masih dapet obat Frixitas. Gue minum 1 strip langsung 10 butir gue minum gitu, dan itu kan menyalahgunakan banget dulu kan, karena belum apa ya, dibilang ada indikasinya mungkin ada, karena pada saat itu informasi tentang kesehatan mental itu kurang banget kan ya. Jadi gue minum obat itu dengan dosis 1 mg per butirnya. Jadi gue pernah paling parah minum langsung 10 butir, berarti 10 mg alprazolam. Intinya dalam per hari itu gue nutup harus 20 mg baru gue merasakan, oh gue tenang gitu loh. Kalau dibilang sensasi high-nya gitu, dapat apa ya, kalau dibilang bahasa sekarang gitingnya gitu. Kalau dibilang giting sih enggak kalau gue ya, cuman gue merasa tenang gitu. Itu baru alprazolam. Gue banyak gue campur semua dulu obat-obatan seperti Dumolit itu gue campur per hari, metadon, lebih parah itu gue tramadol. Nah, tramadol itu dulu masih murah banget, itu masih di harga Rp2.000 per 10 butir ya, per 10 kapsul, satu lempeng gitu ya, itu 2.000 gue dapet. Dan ya gue pernah konsumsi tramadol itu paling parah mencapai 100 kapsul. Berarti dalam itu kan satu kapsul tramadol itu kan 50 mg. Nah,
Jadi gue dalam sehari itu mengkonsumsi 100 kapsul tramadol. Di situ gue paling parah. Dan sensasinya itu ya kalau dibilang itu sih giting gitu ya. Dan gue harap buat kalian jangan ditiru. Itu bahaya. Buat ginjal kalian itu bahaya. Kalau kalian konsumsi terus tuh tramadol itu bahaya. Ini gue nggak menyarankan, gue hanya sharing ya. Karena ada efek buruknya. Memang ada efek buruknya sampai sekarang terhadap diri gue, fisik gue. Fisik gue itu makin lemah gitu sampai sekarang. Jadi waktu gue minum tramadol itu serat ya 100 kapsul benar dalam per hari. Wah, itu kalau dibilang apa ya? Kalau kalian pernah merasakan heroin, putau, ya hampir-hampir sama. Jadi ada sensasi high-nya gitu loh. Gitingnya itu ada. Jadi ya gue nggak menyarankan kepada kalian, gue nggak menyarankan ya. Gue hanya sharing. Kalau itu bahaya. Kalau fisik kalian nggak kuat, kalian bisa OD. Gitu. Karena gue dulu dalam apa ya, dulu itu pengetahuan gue kurang tentang seperti itu. Obat-obatan, efeknya seperti apa. Pada saat itu tuh kurang informasinya dibandingkan sekarang. Kalau sekarang kita bisa searching di Google, kita bisa datang ke dokter, pasti akan diterangkan kan. Kalau dulu tuh kurang banget gitu. Buat informasi tentang penyalahgunaan obat-obatan itu. Itu gue paling parah seperti itu. Sampai gue itu apa ya, setelah minum tramadol itu dalam sehari 100 kapsul, ini udah merem, mata merem. Tetapi kita mendengar, ya mungkin itu yang disebut halusinasi ya. Mendengar, oh kok kayaknya rame, kok banyak orang. Padahal gue di situ cuman berdua. Dan suasana tuh seperti pagi, wah pokoknya seperti itulah sensasinya. Dan itu sangat bahaya, gua harap kalian jangan pernah mencoba. Kalau kalian sudah pernah mencoba dan sampai sekarang kalian itu masih tetap kecanduan dengan opioid, lebih baik udah jangan. Itu bahaya banget buat diri kalian. Bahayanya apa? Tramadol itu kan obat pereda nyeri, golongan opioid. Jadi obat yang pereda rasa sakit, pereda rasa nyeri, itu bahaya buat ginjal kalian kalau kalian konsumsi terus-menerus dengan jangka waktu yang lama. Itu bahaya. Jadi gue mohon kepada kalian yang masih tetap konsumsi itu, stop. Gue harap kalian berhenti. Kasihan kepada tubuh kalian. Jujur, gue sampai saat ini masih ada efek dulu gue konsumsi itu. Badan gue itu lemas gitu loh. Gak seharusnya seumuran gue itu fisiknya lemah gitu. Padahal gue dulu aktif di olahraga gitu, tapi setelah umur sekarang itu lemah. Yaitu kata dokter gue, pola hidup yang dulu gitu, efeknya ya adanya sekarang gitu. Setelah bertahun-tahun gitu ya, akhirnya gue terima efek gue ini seperti ini. Gue lemah, jadi gue mudah sakit. Ya akhirnya gue pilek lagi gitu kan. Gue mudah sakit, gue lemah fisik gue. Makanya jangan kalian menyalahgunakan obat
kalau tidak sesuai indikasi kalian. Kalian harus konsultasi ke dokter. Lo sakit, lo harus ke dokter. Gitu aja. Jangan mendiagnosa diri sendiri. Jadi seperti itu pengalaman gua. Gua harap lu ambil sisi positifnya dari video ini, dari cerita gua. Kalian jangan menyia-nyiakan hidup kalian. Ya. Ayolah, kalian harus semangat. Yang ingin lepas, jangan pernah menyerah. Kalian pasti bisa dengan niat yang kuat, dengan mental yang kuat. Mental kalian harus kuat. Kalian akan melalui ini semua. Kalian pasti bisa. Jadi ambil sisi positif dari video gue ini. Dari seluruh video gue ini, ambil sisi positifnya. Ya. Jadi ya itu yang bisa gue sampaikan. Dan gue sampai sekarang ini gue nggak tahu tramadol harganya berapa dan belinya di mana, karena gue udah nggak mau tahu. Karena dengan gue lagi sakit kayak gini aja gue bingung, gue nggak bisa nggak bisa untuk menjaga diri gue sendiri gitu. Jadi ya ambil sisi positif dari video gue ini. Oke. Semoga kalian yang sedang berjuang ingin lepas dari semua obat-obatan, gue dukung. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.